untuk melakukan supervisi akademik. Jadi tujuan daripada supervisi akademik itu adalah untuk meningkatkan dan menambahkan kompetensi pembelajaran. Jadi pembelajarannya lebih baik lagi seperti itu gimana? Siap. Jadi bukan untuk mencari kesalahan, tidak seperti itu nih. Jadi dalam kegiatan supervisi Pak Adi nanti ada 3 kegiatan nih. Yang pertama itu adalah kegiatan pra-observasi yang kita laksanakan sekarang ini. Yang kedua itu nanti adalah kegiatan observasi. Kegiatan observasi itu adalah kegiatan yang akan dilaksanakan di kelas. Nanti saya akan mengamati pada saat dengan nanti mengajar di kelas. Setelah itu yang ketiga nanti setelah observasi di kelas nanti ada kegiatan yang ketiga yaitu pasca observasi. Kalau sekarang ini saya akan mengadakan kegiatan pra-observasi. Pada saat observasi nanti mata pelajaran yang akan diajarkan Pak Adi itu apa? Nanti yang akan saya sampaikan kepada anak-anak adalah mata pelajaran matematika, babnya tentang waktu. Jadi nanti anak-anak akan belajar membaca jam yang akan dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mata pelajaran matematika kelas berapa nih Pak? Kelas 1. Kelas 1. Tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat membaca jam yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Area pengembangan yang hendak dicapai itu apa? Nanti titik beratnya adalah meningkatkan kemampuan siswa dalam membaca jam dengan melihat angka yang ditunjukkan. Di situ kan ada jarum panjang, jarum pendek, ya, yang ada pada jam itu sendiri. Berarti nanti adalah anak-anak itu nanti bisa mampu membaca jam dengan melihat angka yang ditunjuk oleh jam-jam. Serta itu apa untuk mencapai area pengembangan tadi? Yang pertama adalah saya siapkan media pembelajarannya. Setelah itu metode yang akan saya sampaikan nantinya diantara ada diskusi, tanya jawab dan penugasan, dan yang tidak kalah pentingnya nanti ada LKD. Mengenai media itu nanti kira-kira media pembelajarannya apa yang akan digunakan? Untuk medianya akan saya siapkan jam analog, replika jam analog yang akan saya bikin sendiri dari tutup kaleng nanti. Observasinya nanti hari Sabtu aja. Berarti nanti pelaksanaan observasinya itu adalah hari Sabtu. Ya. Terima kasih Pak Adi. Kita nanti ketemu lagi hari Sabtu untuk melaksanakan observasi. Untuk observasi saya kira cukup. Mungkin ada yang menanyakan Pak Adi? Untuk sementara cukup itu saja. Terima kasih Pak Adi atas waktunya. Assalamualaikum. Siap berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dila berangkat lebih pagi tadi, pagi sekali. Jam berapa tadi Dila berangkat? Jam 8 sudah berangkat ke sekolah. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang matematika. Materinya tentang waktu, melanjutkan yang kemarin. Mungkin kemarin ada yang masih ingat. Kemarin kita belajar tentang apa kemarin? Nama-nama bulan. Coba kita kilas balik yang kemarin. Nama-nama bulan. Dalam 1 tahun itu ada berapa bulan sih anak? Ada 14 bulan. Bulan apa saja coba? Januari, Maret, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ya, pinter. Terima kasih. Masih ingat ya? Dalam 1 tahun itu ada 12 bulan, dimulai dari bulan Januari sampai bulan Desember. Untuk hari ini kita akan belajar tentang waktu, terutama bagaimana cara kita membaca waktu pada jam. Coba siapa yang di rumahnya memiliki jam di dinding? Di dalam jam itu ada apa saja sih anak-anak? Angka. Ada angka. Angkanya 1 sampai berapa? 1 sampai 12. Selain angka ada apa lagi? Ada jarum jam. Jarumnya ada 2 ya. Ada yang pendek, ada yang panjang. Yang pendek menunjukkan apa? Jam. Kalau yang panjang menunjukkan menit. Pinter. Kalau yang pendek menunjukkan jam, yang panjang menunjukkan menit. Coba Pak Guru di sini membawa sesuatu. Kalau dari sini kelihatan seperti apa? Jam. Masa seperti jam? Kalau dibalik ini? Jam. Ini adalah replika jam. Seperti yang kalian tadi, dalam sebuah jam itu ada angka 1 sampai dengan angka 12. Di dalam jam juga ada 2 buah jarumnya, jarum pendek dan jarum panjang. Jarum pendek menunjukkan apa tadi? Menunjukkan jam, sedangkan jarum yang panjang menunjukkan menit. Di antara kalian ada yang bisa membaca jam? Ada yang bisa? Ada yang bisa membaca jam? Kalau misalnya ibunya tanya, sekarang jam berapa ya? Coba dilihat Alfa, sekarang jam berapa? Misalnya seperti itu. Apa bisa membaca jam? Coba. Misalnya saat ini ibunya minta tolong Alfa, tolong. Sekarang jam berapa? Di dinding rumahmu jamnya menunjukkan seperti ini. Jam berapa ini? Jam 9 tepat. Jadi kalau angka panjangnya ini di 12 itu ditambahi tepat jam 9 tepat. Contoh lagi, misalnya yang pendek di angka 8, yang panjang di angka 12. Siapa yang bisa? Jam berapa? 8. Jam 8 tepat. Iya, jam 8 tepat. Contoh lagi, angka jarum pendeknya bergeser ke angka ini. Coba, jam berapa ini? Jam 4 tepat. Jadi kalau kalau jarum panjangnya berada di angka 12 itu nanti dibaca tepat. Kita lihat saja jarum pendeknya menunjukkan angka berapa. Ya, seperti itu. Sekarang misalkan jarum panjangnya ini bergeser ke angka 1.
jam 9 lebih 5. Perlu diketahui dari angka 12 ke angka 1, ke angka 2, ke angka 3 dan seterusnya itu adalah loncat 5. Apa yang dimaksud loncat 5? Contoh, dari angka 12 ke angka 1. Jadi ini dibaca lebih 5 menit. Ya, jam 9 lebih 5 menit. Berikutnya, jalur panjangnya menunjukkan angka 2. Berarti loncat lagi 5 menit lagi. Jadi lebih berapa? Lebih 10 menit. Seterusnya, jalur panjangnya menunjukkan angka 3. Berarti loncat berapa menit? 15 menit. Ya, jam 9 lebih 15 menit. Jadi kalau jalur panjangnya ini melewati angka 12 itu nanti dibaca lebih. Ya. Kalau ke angka 1 berarti lebih berapa tadi? Lebih 5 menit. Kalau angka 3 lebih berapa? 15. Lebih 15 menit. Kalau ke angka 6 lebih berapa? 30 menit, pintar. Kalau ke angka 9 45 menit. Jadi nilai setiap satu kali lompatan ini adalah 5 menit. Jadi ditambahkan seperti itu. Coba mungkin ada yang bisa menunjukkan, Pak Guru tadi malam tidurnya jam 9 lebih 10 menit. Siapa yang bisa menunjukkan di depan? Pak Guru tadi malam tidurnya jam 9 lebih 10 menit. Siapa yang bisa? Alfi, maju ke depan. Iya, ini contoh jam 9 lebih 10 menit. Benar? Benar? Yang ke angka 9 itu jalur panjang apa jalur pendek? Jalur pendek. Siapa yang bisa membetulkan? Coba maju ke depan, Liza. Sudah betul? Sudah. Ini tadi malam Pak Guru tidurnya jam 9 lebih 10 menit. Coba sekarang kamu buka buku halaman 100. Coba sebelum kamu membuka buku, mungkin dari sini ada yang ingin ditanyakan anak-anak. Ada yang mungkin belum paham. Pak, aku tidak paham apa sih yang dimaksud menit. Pak, aku tidak paham yang mana sih jarum yang menunjukkan jam. Ada yang mau bertanya mungkin silakan. Ya, yang menunjukkan jam adalah yang ya. Coba sekarang kamu buka buku halaman 106. Ya, 106. Sudah? Yang ini? Ya, coba sekarang di situ ada 3 macam gambar. Ada 3 macam gambar. Coba didiskusikan dengan teman-teman satu kelompok. Coba di situ ada 3 macam gambar. Di situ ada aktivitas anak, juga ada gambar jam menunjukkan pukul berapa. Coba diamati dulu. Diamati, didiskusikan dengan temannya. Ya. Coba. Coba. Pak Guru ingin tahu ya. Di situ ada 3 macam gambar. Mungkin ada yang sudah selesai berkomunikasi dengan temannya.
berangkat sekolah. Pukul berapa anak-anak berangkat sekolah? Pukul 8 tepat. Coba kelompok musilan. Gambar berikutnya. Ada aktivitas apa di dalamnya? Pemanasan. Kenapa kok harus pemanasan? Karena anak-anak akan melaksanakan olahraga. Pinter. Pukul berapa anak-anak pemanasan? 9 lebih 10. Iya, 9 lebih 10 menit. Kelompok elang. Coba gambar yang ketiga. Hasil pengamatanmu tadi, hasil diskusi dengan kelompokmu tadi, aktivitas apa yang ada di dalam gambar yang ketiga? Berlari, berolahraga. Pukul berapa memang berolahraga? Jam 11 lebih 10 lebih 45. Pukul 10 lebih 45. lebih 45. Jadi ada 3 macam gambar yang ada dalam bukumu. Gambar yang pertama menunjukkan aktivitas anak sedang berangkat sekolah pukul 8. Gambar yang berikutnya ada anak sedang pemanasan ketika akan berolahraga pukul 9 lebih 10 menit. Gambar yang terakhir ada aktivitas olahraga pukul 10 lebih 45 menit. Kita lanjutkan. Mungkin ada pertanyaan dari gambar yang sudah kamu amati tadi. Ada pertanyaan mungkin, atau kembali lagi dari yang awal tadi Pak Guru menerangkan, mungkin ada yang tidak dimengerti. Ada? Tidak ada? Kalau tidak ada, coba kita kerjakan yang poin B. Ada di bawahnya. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Coba dikerjakan itu 1, 2, dan 3. Jangan lupa diberi nama. Kelompok yang di atas itu nama. Dan dikerjakan. Pensilnya dikeluarkan. Belum dikeluarkan. Pensilnya belum. Kerjakan 1 sampai 3. Yang ini. Yang atas. Ini.
Sudah selesai semua ya? Ya. Coba sekarang kelompok kupu-kupu. Nomor 1. Dibaca lisan dari situ aja. Dibaca lisan dari situ. Nomor 1. Nomor 1 dibaca. Jam Tersebut dibaca pukul berapa? 3 Pukul 3 tepat. Berikutnya yang nomor 2, kelompok kutilang. Coba maju ke depan kutilang, ditunjukkan di sini. Jarum pendek menunjukkan jam 10. Coba di sini di depan sini kelompok kutilang. Jarum pendek menunjukkan jam 10. Kemana? Jam 10. Terus jarum panjang menunjukkan 5 menit. Betul? Betul, pinter. Jam 10 lebih 5 menit. Untuk berikutnya kelompok nomor 3, apa yang kamu lakukan di sekolah pada saat sekarang? Pada pukul berapa sekarang? Kelompok lang? Pukul yang keras? Pukul 11 lebih 5 menit. Apa yang kamu lakukan sekarang? Belajar. Pinter. Ya. Coba hasil tugasnya dikumpulkan di depan. Ketua kelompoknya mengumpulkan di depan. Ketua kelompoknya mengumpulkan di depan. Ya, terima kasih. Apa yang kita pelajari hari ini anak-anak? Membaca jam. Dalam jam itu ada apa saja tadi? Ada angka, ada jarum. Jarum pendek menunjukkan jam. Jarum panjang menunjukkan waktu. Terima kasih. Hari ini kalian sudah belajar dengan baik, tidak bergurau, mengikuti arahan Pak Guru dengan baik. Untuk berikutnya, silakan ketua kelompok kutilang maju ke depan, dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Sebelumnya bukunya dikemasi dulu, dimasukkan bukunya. Dan Alhamdulillah.
sudah sampai di sini pembelajaran pada pagi hari ini. Jangan lupa di rumah belajar untuk materi kita yang berikutnya ya. Jangan lupa di rumah tetap apa? Belajar. Ya. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Adi? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan supervisi akademik pada tahap pertama dan tahap kedua, yaitu pada pra-observasi dan observasi. Untuk sekarang Pak Adi kita melaksanakan pada bagian ketiga, yaitu pasca observasi. Dari apa yang jenengan ajarkan kemarin, apa yang menjadi ketercapaian dalam pembelajaran Pak Adi? Berdasarkan pembelajaran yang saya laksanakan kemarin, ada beberapa hal yang menjadi catatan saya di antara sekian siswa saya itu jumlah siswa saya keseluruhan ada 10 anak. Dari 10 anak itu ada kurang lebih 7 anak yang bisa menangkap dengan baik pembelajaran yang sudah saya sampaikan kemarin. Jadi antara 7 anak ini ketika saya berikan media, ketika saya berikan soal-soal, ke-7 anak ini mampu mengerjakan dengan baik apa yang saya tugaskan. Ada sisa 3 anak, jadi kemarin sempat saya temui, saya lihat di pengerjaannya masih salah. Setelah itu saya coba untuk menggunakan media di depannya, saya tunjukkan dengan baik tentang jam, terutama tentang jarum panjang dan jarum pendek, menunjukkan ke salah satu angka di antara 1 sampai dengan 12. Ketiga anak ini masih memiliki hambatan ketika membaca, karena memang 3 anak ini masih belum lancar dalam membaca. Berarti hambatannya atau kesulitannya itu adalah karena anak tersebut masih kurang bisa membaca, seperti itu nih Pak. Jadi kira-kira berarti hampir dari 10 anak yang dia itu mampu itu adalah 7 anak, 3 anak tidak mau, berarti sudah hampir 70% nih ketercapaiannya. Itu berarti sudah bagus nih Pak Dini, karena memang sudah 70%, jadi untuk mencapai ketercapaiannya itu sudah 70%, jadi sudah bagus. Pak Adi, begini, berdasarkan hasil observasi yang saya lakukan pada saat menjalankan melakukan kegiatan pembelajaran, itu sudah bagus. Di situ ada kegiatan pendahuluan, sudah menyiapkan peserta didik, terus setelah itu sudah melakukan persepsi, itu sudah bagus. Terus pada kegiatan inti itu sudah tercapai juga, yaitu di situ sudah menjelaskan daripada tujuan pembelajaran, sudah menggunakan media, terus setelah itu sudah anak-anak sudah diajak untuk berdiskusi, terus setelah itu anak-anak juga disuruh untuk maju untuk menjelaskan daripada soal yang diberikan oleh Pak Adi. Demikian juga dengan kegiatan penutup. Kegiatan penutup itu sudah bagus karena di situ adalah sudah ada refleksi, terus setelah itu ada kesimpulannya dan juga di situ ada penutup. Dari pembelajaran yang dilakukan itu sudah baik dan berjalan dengan lancar. Terus setelah itu murid itu sudah aktif, hanya mungkin ada 3 siswa yang kurang aktif, mungkin karena yang telah disampaikan Pak Adi bahwa keterbatasan dia kurang mampu di dalam membaca, sehingga dia agak kurang konsentrasi di dalam pembelajaran Pak Adi. Terus setelah itu mungkin yang belum terlihat Pak Adi di dalam pembelajaran itu adalah baru diferensiasinya atau KSI-nya. Kemarin kan sudah anak-anak itu kan sudah dibagi menjadi kelompok-kelompok. Kira-kira kelompok-kelompok anak-anak itu apa sudah maksudnya apa sesuai dengan diferensiasi dalam artian
disesuaikan dengan kemampuan anak-anak apa hanya dibagi kelompoknya kali? Kalau kemarin itu kalau untuk berdiferensiasi itu belum kayaknya Bu. Karena kemarin pengelompokan itu dari beberapa kelompok itu saya bagi berdasarkan kemampuan anak-anak. Jadi tiap kelompok itu saya beri beberapa anak yang mampu membaca sehingga kelompok itu nantinya maksud saya itu tidak diam. Karena di situ ada yang bisa, akhirnya kelompok itu bisa berjalan seperti itu. Iya. Jadi nanti itu kalau bisa pada saat anak-anak itu melakukan diskusi, anak-anak itu nanti dikelompokkan sesuai dengan kemampuan anak-anak. Dalam artian misalnya siswa itu kan macam-macam ya ini. Dalam artian ada yang dia itu kinestetik, ada yang dia itu auditori, ada itu yang visual. Dan yang visual itu berarti nanti dia bisa melihat, membaca, dia itu nanti bisa paham. Terus setelah itu auditori nanti anak itu bisa mendengarkan. Kinestetik berarti nanti anak itu bisa melihat, meraba seperti itu. Jadi anak-anak itu bisa disendirikan. Sehingga nanti dengan anak-anak itu disendirikan, anak-anak itu nanti medianya disesuaikan dengan kemampuan anak-anak tadi seperti itu. Jadi misalnya ini yang auditori, visual, kinestetik itu sendiri-sendiri. Sehingga nanti itu menghasilkan misalnya anak-anak itu diferensiasinya proses, terus diferensiasinya konten, terus diferensiasinya produknya itu nanti akan ada sendiri-sendiri seperti itu. Jadi anak itu belajar sesuai dengan kemampuan dan minatnya anak itu seperti itu. Jadi nanti bisa dimasukkan pembelajaran berdiferensiasi seperti itu ya. Berarti nanti pengelompokan anak-anak itu tidak seperti itu ya. Nanti dikelompokkan berdasarkan tingkat kemampuannya anak-anak. Jadi bukan tiap kelompok diberi anak pandai, diberi anak yang kurang pandai seperti itu. Iya, seperti itu. Jadi anak-anak nanti itu disesuaikan dengan kemampuan anak-anak, minatnya anak-anak. Jadi dia itu ada yang visual, itu ada yang auditori, dia itu ada yang kinestetik, disesuaikan seperti itu. Sehingga nanti dari kelompok itu nanti otomatis akan ada media yang berbeda. Atau dalam artian kan berbeda-beda antara satu dengan satu. Dalam kelompok satu, yang kinestetik, yang visual, auditori, yang mendengarkan, atau melihat, terus itu hanya membaca seperti itu. Jadi harus ditambah sumber belajarnya. Misalnya kalau selama ini mungkin hanya menggunakan buku paket saja ya. Jadi nanti bisa menggunakan sumber belajar yang lain. Misalnya dengan cara anak-anak itu dilihatkan video seperti itu. Jadi sesuai dengan minat dan bakat. Itu apa yang ingin dikembangkan? Kalau itu ya yang penitik beratannya ya itu tadi kemampuan anak-anak membaca itu, membaca waktu. Ya. Berarti kompetensi yang digunakan itu adalah anak-anak bisa membaca waktu. Ya. Maksudnya itu adalah kompetensi yang ingin digunakan dari Pak Adi sendiri, kira-kira apa? Supaya anak-anak itu nanti bisa belajar dengan nyaman, dengan baik, dengan lebih baik lagi itu apa? Kalau dari saya sendiri, jadi tadi saya akan mencoba menggunakan memilah-milah anak sesuai dengan minat yang disampaikan Ibu tadi. Saya akan nanti coba lagi memilah-milah mana ini anak yang lebih cenderung suka memainkan media, mana ini anak yang lebih suka membaca, mana ini anak yang lebih suka mendengarkan penjelasan. Nanti akan saya pilih di situ Bu. Jadi saya akan lebih meningkatkan pengelolaan kelas saya. Berarti hingga nanti kompetensi yang akan digunakan itu adalah tentang pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Nanti kira-kira hingga nanti akan belajar gimana kira-kira pada pembelajaran berdiferensiasi itu tadi? Untuk itu saya akan mencoba mencari, sekarang sudah ada difasilitasi oleh pemerintah lewat
PMM itu Bu, Iya, ya. iya, Saya akan iya. coba belajar dari sana, juga dari jenengan sebagai teman yang sudah ada di lembaga yang sudah berjalan ke sana. Nanti kurang lebihnya itu yang akan saya lebih maksimalkan lagi. Iya, nanti berarti pembelajarannya bisa melalui PMM, Iya. bisa nanti kita belajar sharing daring ya, Iya. dalam artian kita lebih berkolaborasi dalam pengajaran anak-anak seperti itu. Mungkin itu Pak Adi yang perlu saya tanyakan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan Pak Adi. Kita nanti akan ketemu lagi mungkin pada saat sharing-sharing pembelajaran agar supaya pembelajaran anak-anak itu bisa lebih baik lagi. Seperti itu Pak Adi. Terima kasih Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi